sesuai dengan judul, apa itu cloud engineering. Jadi kita akan ngobrol cloud engineering itu apa, dan kira-kira cloud engineer itu sebagai sebuah role itu seperti apa. Dan kalau di poster kan sedikit ada hashtag ini ya, ngobrol pekerjaan IT paling dicari dan memiliki gaji paling tinggi. Nah, ini yang menarik kan. Berarti kan cloud engineer ini termasuk uh, ini ya, pekerjaan yang lagi dicari di dunia IT, dan gajinya juga cukup gede. Nah, ini kayak gimana, segede apa, dan sesulit apa untuk jadi role seperti itu. Nah, mari kita uh, diskusi bareng di malam ini. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain yang join ya. Karena sebenarnya yang daftar ini banyak, tapi kok masih banyak yang belum join. Cuma daripada nanti kita terlalu malam, jadi kita bisa mulai dulu diskusinya. Baik, kalau gitu teman-teman, berikutnya mungkin kita langsung masuk ke inti ya, masuk ke pembahasan. Dan akan saya serahkan ke Om Peter selaku moderator. Silakan Om Peter. Oke, selamat malam teman-teman. Wah, seneng banget lagi kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbeda kali ini. Wah, ada berapa nih sekarang ya? Berarti 14 peserta. Waduh. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya Peter dan saya juga ya apa ya statusnya ya, bantu-bantu juga di SIL. Dan malam hari ini kita ada ngobrol bareng dua pemateri kita, ada Om Ryan Fabila dan Mas Prayudi. Mereka ini sudah sangat expert di bidangnya, dan karena kita hari ini ngobrol bareng tentang AWS Certified Full Stack Engineer, jadi kita akan bahas topik ini panjang lebar biar teman-teman juga nggak akan bingung ini seperti apa sih program yang akan kita ikuti ini. Dan kita akan dengar pemaparan mereka akan bercerita banyak tentang apa sih AWS dan semua hal yang terkait dengan itu. Dan untuk urutannya berarti siapa yang dulu yang mau bawa nih, Mas Rian atau Mas Prayudi? Saya Om Peter. Mas Yudi. Oh, Mas Yudi dulu ya. Nanti Mas Yudi dulu, baru Mas Rian yang akan bawa. Waktunya juga sebentar, jadi nggak usah khawatir teman-teman, kita nggak akan lama-lama di sini. Yang penting teman-teman sudah dapat pencerahan seperti ini, biar kita semangat untuk mengikuti program ini. Oke, tanpa perlu menunggu waktu lebih lama, nanti masing-masing pemateri nanti akan memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Mas Yudi. Iya, terima kasih Om Peter. Selamat malam ya teman-teman sekalian. Terima kasih sekali nih. Malam ini kita bertemu, semoga sudah dalam keadaan santai, jadi kita bisa ngobrol bareng seperti yang tadi Om Peter bilang gitu ya. Saya izin sharing screen ya Om Peter. Nah, mungkin ini ya teman-teman sekalian, ketika kita ngomongin cloud engineering gitu kan, itu kan pasti banyak yang apa ya, yang bertanya-tanya apa sih emang cloud engineering itu gitu. Terus bagaimana kalau ingin belajarnya, bagaimana kalau ingin prakteknya, seperti itu. Nanti kita bahas saja sambil santai gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh diketikkan dulu di chatting, jadi nanti bisa kami rekap gitu ya. Saya slideshow, kita langsung saja. Nah teman-teman, ini ada yang menarik nih, body of knowledge. Jadi ketika kita berbicara satu topik, entah itu di IT ataupun non IT, misalnya mau apa, menganyam, terus masak, terus juga ada perhotelan, pariwisata, itu butuh yang namanya body of knowledge. Sehingga kita tahu ketika ngomongin pariwisata itu komponen apa aja yang mau kita bicarakan. Ketika ngomongin memasak, komponen apa saja. Contohnya ada ini teman-teman. Kalau ini saya ngambil beberapa contoh aja, kebetulan juga di IT kebanyakan ya, walaupun di non IT banyak sekali. Nah, kalau teman-teman senang dengan project management, ada namanya project management body of knowledge. Kalau ada senang software engineering, ada software engineering body of knowledge. Tentang data, ada data management body of knowledge. Gunanya apa? Gunanya adalah seperti ini. Ini beberapa contoh, mungkin nanti teman-teman bisa juga googling body of knowledge, sesuatu yang teman-teman ingin cari apa. Nah, ini adalah contoh software engineering body of knowledge, atau disingkat SEBOK, SEBOK. Kenapa kita butuh body of knowledge? Agar kita tahu ketika kita belajar suatu topik, sebetulnya komponen apa saja yang perlu kita pelajari, dan kita ada di posisi mana, sedang belajar apa. Contohnya di sini, software engineering itu ada ngomongin software requirement,
ada ngomongin software design, ada ngomongin construction. Ini seperti membangun rumah ya, teman-teman. Ketika membangun pembangunan rumah, kan ada yang ngomongin desainnya, ada yang arsiteknya, ada tukangnya, gitu kan, ada pembiayaannya. Itu sama. Jadi kalau dari software engineering itu ada 15 komponennya, sub-subnya. Sehingga ketika kita nanti mau fokus, kita jadi tahu, saya mau belajar software testing deh, atau software requirement. Kita jadi tahu seperti itu apa saja yang harus dipelajari. Contohnya adalah Damabok. Ini ada Data Management Body of Knowledge. Teman-teman sekarang kan lagi bukan musim ya, lagi ngetren data science, data engineer. Itu ketika kita pengen tahu data engineering itu apa saja dalamnya, baca bisa di Damabok. Jadi kita tahu tuh bahwa ketika ngomongin data itu bisa arsitekturnya, kualitasnya, collecting datanya dan teman-temannya. Jadi ketika kita tahu bilang kamu apa? Saya data yang spesialisnya di data collecting. Oh, tahu gitu ya. Jadi tahu posisinya. Ada juga project management. Ini sertifikasinya lumayan mahal ya. PMBOK ada project PMP namanya itu seperti ini. Ini juga ada. Lalu, pertanyaannya adalah cloud computing body of knowledge itu mana? Hingga saat ini, ya, kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi, belum ada itu yang menyusun body of knowledge untuk cloud computing. Bahkan nama-nama besar seperti AWS, Google, Microsoft itu juga mereka punya banyak sekali resources untuk services, tapi mereka juga belum membangun sebuah body of knowledge. Emang penting buat mereka? Oh, tentu bisa penting, sehingga bisa menjadi rujukan akademisi bisa merujuk ke sana, kampus bisa merujuk ke sana, industri bisa merujuk ke sana. Mungkin sedang dibikin nih, dugaan saya seperti itu. Kenapa belum dibikin? Karena umurnya masih baru. Nah, nanti kita coba. Lalu ketika berbicara, teman-teman di sini sepertinya banyak yang sedang kuliah ya, jadi kita ngomongin kurikulum. Mudah-mudahan nggak boring nih, kita bahas supaya nggak boring. Ya, teman-teman, kenapa sih di mata kuliah teman-teman kuliah itu ada yang belajar tentang database, terus tentang UI UX, tentang apa? Itu karena ada standarnya di dunia. Sehingga semua kampus di dunia ini itu kalau nggak ngikutin standar ya tentu nanti dia akan kebingungan ya, akan kesasar mau kemana. Sehingga ada rujukan di dunia, apalagi teman-teman yang berbackground IT, itu namanya kurikulum computing curricula 2020 yang terbaru. Gitu. Sehingga teman-teman suka, misalnya ada pertanyaan, kenapa ya kok ada jurusan informasi sistem, ada teknik komputer, ada teknik informatika, karena mereka beda-beda untuk peruntukannya. Tapi itu merujuk ke satu rujukan. Jadi kalau kita ngomongin sanat, itu sanatnya rapi tuh, dirujuk ke belakang kemana menujunya. Termasuk jurusan lainnya juga, nggak hanya IT. Nah, yang menariknya adalah di 2020 itu kurikulumnya itu banyak perubahan dari 2005. Panjang banget ya. Perubahannya itu adalah ada dimasukkan yang namanya cloud computing. Ada Internet of Things, yang mana tahun-tahun sebelumnya itu nggak disebut-sebut tuh. Bukan nggak disebut-sebut ya, tapi belum diidentifikasi menjadi satu topik seperti itu. Nah, ini ada contoh bagaimana cloud computing, enterprise arsitektur, Internet of Things, terus ada juga sistem fundamental dan teman-teman itu menjadi sesuatu yang sekarang populer, lagi tren gitu. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh bagaimana sebuah kampus itu memilih mata kuliah apa saja yang diajarkan itu berdasarkan standar tadi, teman-teman. Contoh ini ada di Nanyang Politeknik di Singapura ya. Itu mereka mempunyai program ke-1, kedua, ketiga, keempat, itu apa saja yang diajarkan di tahun pertama, diajarkan di tahun kedua, ketiga, dan keempat. Itu sanatnya rapi, bisa dicari. Begitu juga kampus-kampus yang ada di Indonesia, termasuk yang kampus-kampus teman-teman sedang berkuliah. Itu nggak sembarangan milih mata kuliahnya. Seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut. Untuk Indonesia, yang membuat sebuah rujukan untuk kurikulum IT, terutama karena kita ngomongin IT, itu ada yang terkenal Aptikom. Aptikom ini tentu merujuk ke tadi kurikulum di dunia, lalu mereka membuat yang versi Indonesianya. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Contohnya akhirnya jadi rekomendasi itu, hasil dari kurasi dari kurikulum itu dibentuklah standar-standar. Di sini ada standar pengoperasian komputer, terus ada standar untuk software development, standar untuk cloud computing. Ada juga ternyata Indonesia nih. Ada juga.
Cumannya itu adalah ketika standar-standar ini dibikin, itu ternyata dianggap belum komprehensif sesuai dengan kebutuhan industri. Contohnya apa? Ya, saya sendiri background-nya IT. Begitu saya lulus, saya merasa ada gap yang besar dengan apa yang saya dapat di kampus dengan yang dibutuhkan di industri. Sehingga apa yang saya lakukan? Ya belajar lagi. Entah ikut kursus, bootcamp, pelatihan, atau ujian sertifikasi dan teman-temannya. Karena apa? Ya karena tadi standar yang dibikin oleh kampus itu ternyata bukan sedikit, kadang banyak ketinggalannya gitu. Lalu apakah di kampus jadinya nggak penting? Oh penting sekali, karena di kampus itulah bagaimana sanad yang rapi diajarkan. Tapi praktek yang best practices itu lebih diajarkan secara praktikal di dunia praktisi. Apa yang bagus? Yang bagus adalah menggabungkan antara dunia akademisi yang rapi tadi konsepnya dengan dunia praktisi yang penuh dengan best practices. Penggabungan merger seperti itu. Kita lanjut. Ya, ini kurikulum yang IT dipakai kampus Merdeka saat ini. Nah, sekarang kurikulum praktis nih. Nanti Mas Rian itu ini nih, praktisi kita, nanti beliau akan mengupas bagaimana dalamnya dalamnya ini nih, praktisi. Jadi gini, teman-teman, kalau kita merunut ke belakang, sebetulnya software development ya, karena kita ngomongin software gitu, itu ada saja yang baru-baru. Ketika teman-teman belajar tentang Agile ya, Agile itu ada Scrum, ada dan teman-teman lainnya gitu ya. Mudah-mudahan nggak membingungkan ya ketika saya menggunakan istilah Scrum ini. Itu ada urutannya. Dan ketika melihat trennya saat ini, itu adalah mulai familiar, populer itu yang disebut-sebut itu DevOps. DevOps, apa sih DevOps itu ya? Apa kaitannya sama cloud gitu? Nah, itu ternyata sekarang itu mulai migrasi. Teman-teman yang tadinya misalnya bikin website di lokal, di komputer atau laptop lokal, install Exam, terus sekarang habis install Exam di lokal, udah dibikin, lalu kan diupload ke hosting. Nah, sekarang udah bukan hosting lagi nih, tapi ke cloud. Nah, itu ada ininya tuh, ada prosesnya bagaimananya. Itu yang pengen kita bincang-bincang nih saat ini gitu ya. Dan pelatihan yang akan kita berikan. Contohnya ini ya, adik-adik teman-teman sekalian, dari tahun 1910 sampai 2020 kemarin, itu sebetulnya teknologi yang ada itu lanjutan dari teknologi sebelumnya gitu. Di sini terlihat bahwa DevOps itu sebenarnya 2009 udah keluar tuh terminologinya. Cuman diadopsinya itu sampai sekarang pun masih diadopsi secara ini menyebar dengan cepat, tapi juga belum semuanya merata. Karena masih contohnya saya kebingungan nih. Waduh, kalau saya mau develop sekarang mau pakai cloud itu bagaimana caranya? Nah, itu masih banyak yang belum bisa untuk migrasi seperti itu ya. Lalu berbicara dengan bagaimana sih membangun software, website, aplikasi, itu kita bilangnya Software Development Life Cycle, SDLC. Ini anak IT mungkin familiar sekali kalau saya lupa ya, di tahun 1 atau kedua itu diajarkan ya SDLC itu. Sebetulnya membutuhkan banyak role, banyak orang. Ketika membangun website atau software itu ada yang bertugas sebagai desainer, ada yang bertugas sebagai front end, back end. Lalu di bagian tahapan deployment itu muncullah yang tadi kita sebutkan di belakangnya di sebelumnya itu adalah DevOps. Jadi teman-teman waktu pas kita coding di laptop terus mau diupload ke hosting, biasanya kan kita ngupload sendiri ya kalau misalnya di kampus gitu kan. Tapi di dunia industri itu ada role-nya, ada orangnya sendiri yang bertugas untuk mengupload itu ya. Yaitu kita bilangnya deployment, itu adalah DevOps. Nah, disinilah peran cloud, karena DevOps itu adalah orang dan prosesnya, tapi medianya itu adalah cloud yang akan kita bicarakan ini saat ini. Lalu kalau berbicara tentang SDLC tadi, Software Development Life Cycle, itu banyak metodologinya. Jadi kalau teman-teman bikin skripsi dulu, tentu kita harus milih metode penelitiannya apa, atau metodologi penelitiannya apa, kan ada banyak tuh. Nah, sekarang karena sudah mulai migrasi antara yang tradisional, kita bilangnya tradisional itu ya waterfall, walaupun nggak tradisional juga masih dipakai saat ini ya. Terus waterfall itu lalu ada yang namanya agile loh.
Apa itu agile? Yang tadinya waterfall itu apa namanya dikerjakan planning dulu, terus juga berikutnya sambil nunggu. Sekarang bisa agile, bisa barengan dikerjakan tuh dengan cepat cycle-nya. Lalu ternyata agile sendiri mulai sekarang apa namanya digantikan, bukan digantikan ya, lebih berevolusi lagi menjadi DevOps. Artinya apa? Yang tadi agile bisa paralel mengerjakan antara planning, desain dan tahapan lainnya. Itu sekarang ditambah lagi kemampuan untuk cloud-nya atau medianya ditambah lagi cloud. Jadi ini ya waterfall, agile, lalu DevOps. Tuh, perkembangannya untuk menuju ke masa depan itu udah mulai migrasi ke cloud gitu. Lalu kalau misalnya perbedaan ini tadi ya udah saya sebutkan kita. Nah, sekarang kita mau mulai mengerucut lagi nih. Kalau tadi ngomongin kurikulum, sekarang cloud engineering-nya itu apa sih? Cloud engineering itu digadang-gadang atau memang apa ya? Memang sekarang menjadi terkenal sekali karena dia menjadi satu pilar teknologi 4.0. Ya selain cloud ada juga AI ya, AI ChatGPT mungkin jadi teman sehari-hari kalau bagi mahasiswa saat ini. Lalu ada machine learning, ada cyber security. Ini beliau ini Mas Rian ini salah satu ahlinya cyber security. Ada robotik, ada big data, ada IoT. Ini semua ini adalah emerging atau teknologi yang sekarang betul-betul lagi tren semuanya seperti itu. Nah, lalu berbicara tentang cloud engineering hard skill atau soft skill-nya apa saja kalau kita ingin belajar yang menjadi ahli cloud engineer itu ternyata banyak sekali. Banyak sekali karena nggak mungkin satu orang itu bisa mempelajari banyak hal di dalam dunia cloud engineering. Gitu. Jadi ketika ngomongin database-nya ada gitu. Terus kalau kita ngomongin apa namanya security-nya ada juga. Dan nggak hanya ada, tapi juga banyak layanan yang serupa sehingga kita bingung juga. Contohnya apa ya? Ada AWS, ada Microsoft, ada Google dan teman-temannya. Itu semuanya penyedia layanan cloud. Nah, ini kan jadi bingung nih kenapa apa namanya? Bagaimana cara pakai di layanan yang berbeda-berbeda ini. Nah, lalu dari kebingungan dan banyaknya yang harus dipelajari dalam dunia cloud engineering, sudah ada yang membuat semacam sistematika atau kronologis apa yang harus dipelajari. Dari A belajar B, belajar C, sehingga ujung-ujungnya menjadi ahli cloud engineering. Contohnya adalah ini ya, ada DevOps Roadmap, terus juga IBM juga punya kurikulumnya full stack cloud development, kalau dia judulnya seperti itu. Lalu juga ada Cloud Academy. Di sini diajarkan AWS, diajarkan Azure, Google Cloud, diajarkan semua di sini. Tapi lumayan juga nih, per bulannya harus bayar. Nah, kalau berbicara market share, sebetulnya ini ya, dari pemain-pemain besar tadi itu ternyata AWS itu yang masih mendominasi. Nggak hanya sedikit, tapi melampaui banyak. Ya kita nggak tahu apa namanya bagaimana nanti grafik ini ke tahun-tahun depan. Tapi saat ini betul-betul AWS itu sebagai pemegang market share terbesar. Apa implikasinya? Tentu banyak kebutuhan untuk menjadi AWS certified. Banyak kebutuhan untuk dari company-company, dari startup-startup. Mereka membutuhkan ahli-ahli cloud engineering yang berbasis AWS. Seperti itu. Lalu pelatihannya. Nah, pelatihannya bagaimana? Kalau tadi kita rangkum ke belakang bahwa banyak sekali pelatihan cloud engineering ya yang sulit. Ya saya jujur ngalamin, wah beberapa itu betul-betul sulit sehingga saya putus ketika nggak mampu lagi untuk mengikuti. Lalu juga membosankan ya. Saya nggak bilang semuanya ya teman-teman ya, tapi banyak juga yang membosankan. Mungkin karena diberikan modul saja gitu kan. Lalu kita belajar sendiri sehingga motivasinya kalau nggak ada gurunya itu jadinya kurang gitu ya. Lalu juga langka talent ya. Langkah ini berdasarkan riset dari Gartner ya, teman-teman sekalian, bahwa kebutuhan cloud engineering itu meningkat, tapi bagaimana pertumbuhan dari orang-orang yang memiliki skill-nya itu nggak secepat permintaannya seperti itu. Lalu dibilang juga bahwa modern software development nanti akan berbasis cloud semua gitu ya. Maksudnya menuju ke sana kita. Dan juga Gartner bilang keahlian nomor 2 paling dicari di dalam bidang teknologi informasi. Itu bukan saya yang bilang tapi riset. Nah,
Ini ada beberapa ya, kalau kita searching Google aja misalnya, one of the most demand jobs in IT, itu selalu aja 5 besarnya itu ada DevOps, ada Cloud Engineer, seperti itu, teman-teman. Jadinya artinya apa, kebutuhan untuk itu tuh betul-betul banyak gitu, dan kita, para ahlinya juga masih relatif sedikit terhadap kebutuhan tersebut. Terus juga yang menyenangkan ya, bukan menyenangkan, tapi juga, sebuah hal yang menggembirakan, selain itu dibutuhkan banyak, ternyata juga gajinya itu besar sekali. Teman-teman kemarin itu kan pada ini ya, para programmer itu pada, "Loh, kok data scientist jadi gajinya melebihi programmer sih?" Ternyata DevOps juga sama. Cloud engineer itu melebihi programmer gajinya, kalau melihat dari statistika yang ada ya. Nah, lalu itu sebabnya, AWS, SEAL membuat pelatihan yang kita merangkum nih dari beberapa tadi ada kurikulum akademisi, dari praktisi, bagaimana sih itu dibentuk menjadi sebuah pelatihan yang bisa di-delivery walaupun juga masih masih apa ya, masih masih bingung mulai dari mana nih ingin belajar cloud, atau sudah tahu cloud tapi kebingungan bagaimana mengimplementasikannya, seperti itu, ya. Lalu kita lanjut, metode pelatihan ini yang kita kemarin itu berharap, ini bisa memberikan sesuatu yang value yang berbeda dari pelatihan-pelatihan serupa ya, teman-teman sekalian. Kita punya live guru. Kita tidak hanya diberikan modul, belajar sendiri, tapi juga nanti bimbing seperti ini, seperti melalui Zoom gitu, bagaimana melakukan praktek-praktek dari cloud engineering tadi. Lalu juga kita punya studi kasus yang, real world ya, dan juga tidak hanya problemnya, tapi project ini bisa menjadi portofolio bagi teman-teman semua yang nanti, mengikuti pelatihan, seperti itu. Studi kasus ini ada contoh-contohnya, nanti mungkin Mas Rian juga bisa memberikan, insight. Lalu manfaat pelatihannya apa? Ya tentu ada sertifikasi dari AWS, lalu ada akses ke partner-partner dari SEAL sendiri yang mana sudah, berkecimpung di dunia, pelatihan dan komunitas ini udah dari beberapa tahun lalu gitu ya. Lalu juga ada ekosistem komunitas SEAL dari, dari pelatihan-pelatihan kami, teman-teman sekalian. Output-nya apa? Yang tangible, yang bisa dipasang di CV, yang bisa memberikan, manfaat bagi karir, ya tentu sertifikat kompetensi full stack cloud engineer dari, pelatihan ini, lalu juga ada sertifikat AWS yang berupa ada Cloud Foundation dan juga Cloud Associate. Ini ada halaman yang teman-teman, nanti akan kami berikan linknya kalau tertarik untuk membaca-baca bagaimana silabus kami susun berdasarkan dari, riset yang kami sudah lakukan. Lalu, ini ada semacam apa ya, glimpse semacam gambaran helikopter view apa saja nanti yang diajarkan. Kita akan mengajarkan, nanti Mas Rian, bisa memberikan lebih, lebih detail ya. Ada programming, kita ngajarkan programming juga, kita, pakai beberapa pilihan bahasa ya, besok nanti pelatihan kita akan pakai Python, teman-teman. Terus juga apakah nanti Golang, nanti akan Mas Rian akan berikan, insight-nya. Lalu juga kita ngomongin tentang version control system ya, pakai Git, GitHub, itu udah jadi semacam mandatory lah ya di dunia software engineering saat ini. Lalu juga akan ngomongin tentang cloud computing itu apa, terus manajemen infrastrukturnya bagaimana, log-nya dan monitoringnya bagaimana, lalu juga bagaimana memakai kontainer. Nah, sekarang kan udah sering sekali tuh kedengeran ada dokter apa tuh, dokter anak atau dokter THT, bukan ya. Dokter itu bagaimana kontainer itu bisa nanti diorkestrasi. Apa itu orkestrasi? Apakah kayak ADMS main musik? Itu Om Peter tuh yang jago musik ya. Lalu juga ada self management skill. Nah, ini juga ada soft skill yang diberikan karena nggak melulu hard skill ya, yang agar bisa survive di dunia kerja ya, nggak hanya IT ya, non IT, tapi ada soft skill yang penting nih, seperti itu. Nah, terus lulusannya bagaimana? Ya nanti bisa di wedding atau Mandalika ya Om Peter ya, Mas Rian. Enggak ya, itu Mbak Rara ya. Itu cloud engineer yang berbeda. Jadi kita ya berharap nanti lulusan, pelatihan ini proyeksinya itu udah dipetakan apakah nanti menjadi arsiteknya, menjadi developernya, menjadi DevOps-nya, atau datanya, atau operation-nya, atau cyber security-nya seperti yang Mas Rian, sekarang berstatus sebagai ini nih, pen tester dan cyber security expert. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah linknya, nanti
Monggo Mas Rian bisa menambahkan. Seperti itu. Iya. Iya. Siap. Oke, udah selesai nih Mas Yudi. Wah, Sudah. wonderful sekali. Mantap. Tuh teman-teman, jadi seperti itulah pemaparan Mas Yudi mengenai program ini. Mungkin teman-teman juga penasaran. Oke, saya testimoni sedikit bahwa saya juga sudah kenal AWS itu dari tahun 2008 saya ingatnya kayaknya. Ya, seperti yang dibilang sama Mas Yudi, dari hosting naik pangkat nih di AWS gitu ya. Dan saya terus terang pengguna AWS sejati karena saya nggak mau pakai cloud-cloud yang lain. Bukan karena yang lain itu nggak bagus, bukan. Tapi mau belajar AWS saja itu nggak habis-habis masalah ilmunya. Saya udah mau 3 tahun pakai AWS aja ini rasanya kok masih ada aja ilmu yang baru dan baru dan baru. Ya ngapain mau belajar yang lain kalau AWS aja sudah mau mumpuni semuanya. Dan pengalaman pakai AWS sih wonderful seperti yang dicerita sama Mas Yudi tadi. Ya, jadi engineer awan kita ya, jadi pawang hujan nih ceritanya nih Mas Yudi. Dan menyenangkan lah, dan ya benar sih karirnya benar terbukti gitu ya. Memang ini skill yang nggak akan dibilang kaleng-kaleng, ini benar-benar kalau teman-teman menguasainya ini bisa jadi modal yang baik untuk masuk ke perusahaan manapun gitu ya. Wah, ini modalnya. Termasuk di perusahaan saya sekarang juga. Saya masih pakai dan pengguna, dan ya memang gimana. Siapa juga yang menungguin servernya di on-prem setiap saat, wah lempar di cloud aja. Ya kurang lebih kayak gitu testimoni saya sedikit, dan kita akan langsung masuk ke presentasi kedua. Untuk teman-teman yang mau bertanya seperti yang diinfo tadi, sampaikan aja di kolom komentar, nanti kita akan baca dan kita akan jawab kalau ada terkait pertanyaan mengenai program ini. Dan untuk bagian kedua kita akan masuk ke presentasi Mas Rian untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan Om Yudi. Oke, seperti itu. Oke. Waktu dan layar saya serahkan ke Ya. Mas Yudi. Mas Ya. Rian tadi. Siap. Makasih Om Peter, Mas Yudi. Jadi tadi penjelasan Mas Yudi cukup komprehensif ya. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah terbiasa dengan pemrograman, karena dasar dari semua IT itu memang sudah dikenalkan di kampus. Nah, dari sisi praktisi mungkin yang perlu kami lakukan, kami tata ya. Jadi kurikulumnya kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Kebetulan kalau tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Mas Yudi, jadi teman-teman di sini mungkin sudah terbiasa dengan SDLC ya. Coba saya share dikit. Ini hanya beberapa preview aja sih yang saya mau tekankan di sini ya. Jadi mengapa sih kok harus di seal AWS gitu ya? Ya tadi mungkin belum dikuatkan sama Mas Yudi. Ini saya kuatkan. Jadi yang pertama, teman-teman di sini siap untuk dapat sertifikasi ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kita wajib menyelesaikan perkuliahannya, di mana yang dibuat ini secara tes ataupun runutan pembelajarannya itu sesuai dengan akademi yang dipunyai oleh AWS ya. Jadi bukan kami yang membuat sesuatu yang baru terus kemudian membuat standar gitu, tidak. Tapi ini sesuai dengan kaidah yang dipunyai oleh AWS. Jadi sertifikasinya juga sertifikasi internasional. Jadi bukan sertifikasi yang dibuat oleh SEAL sendiri, bukan. Tetapi kami mengeluarkan juga tentang kompetensi. Jadi sertifikasi kompetensi, di mana kalau kita bandingkan dengan SKKNI mungkin lebih lengkap ya. Sebenarnya ada bagian tertentu yang pengen kami share, ini mungkin sebagian aja. Cuman untuk kompetensinya apa saja itu nanti kita bisa ikuti setelah join di kelas ini. Jadi kelas ini tidak hanya membahas mengenai AWS Cloud Computing-nya, tetapi juga yang tadi dijelaskan sama Mas Yudi. Mungkin saya share slide-nya dulu ya. Jadi satunya tadi mana ya? Oh, ini. Ya, tadi saya mau ngulangin lagi nih. Ada hal yang cukup kompleks yang sebenarnya mengapa DevOps ini dibutuhkan gitu ya.
Ya tadi dijelaskan dari Mas Yudi, teman-teman mahasiswa mungkin atau baik yang ini juga di umum ya. Jadi acara ini nggak hanya untuk mahasiswa, kebetulan ada juga yang dari apa namanya umum ya, mungkin juga ada yang ASN, ada yang dari BUMN atau dari perusahaan swasta gitu ya. Jadi kompleksitas sistem informasi atau teknologi informasi itu sekarang begitu kompleksnya karena apa? Sebuah perusahaan itu nggak bisa dalam satu sistem yang kalau kita dulu eh, lihatnya ERP selesai gitu ya. Jadi semua hal ada di sana. Sekarang ini lebih banyak multi vendor. Jadi satu sistem itu menangani satu layanan. Jadi contohnya misalnya keuangan kita pakainya misalnya sebuah software gitu. Mungkin kita bikin sendiri ataupun kita eh, pakai dari apa namanya provider yang sudah ada gitu ya. Nah, yang berikutnya, oh ternyata absensi nih kita butuh nih. Nah, oke, kita butuh di bagian HR, bagian SDM itu ada absensi. Kemudian juga ada nih talent management. Jadi misalnya pengelolaan pegawai, gimana nih kenaikan pangkat, kemudian bagaimana mendidik pegawai itu juga di talentnya itu ada program-programnya, jadi ada pelatihannya, ada LMS-nya gitu. Akhirnya kan ada service lagi, layanan lagi. Kita juga ada nih bagaimana tentang sales order. Oh, ternyata order management ada gitu. Ternyata yang itu juga ada bagian di ERP-nya karena ada di production. Ya sudah, kita pakai yang sangat spesifik untuk industrinya. Jadi apa yang terjadi? Teman-teman bisa bayangkan di sini bahwa semakin hari semakin eh, lengkap kebutuhannya, maksudnya semakin banyak kebutuhannya, sehingga yang dibutuhkan IT ini juga semakin cepat. Jadi kalau bisa ngodingnya 2 minggu, terus kemudian deploy gitu ya. Nah, apakah mungkin kayak gitu gitu? Nah, ini kan eh, yang menjadi challenge ya. Begitu juga kalau kita apa namanya lihat persaingan, kalau kita lihat penciptaan produk gitu oleh sebuah industri itu harus sangat cepat. Jadi mulai dari riset, kemudian tes pasar, kemudian harganya sudah dites, di survei masuk, maka dia harus segera menghasilkan produk ya. Jadi harus dengan cepat gitu. Istilahnya kalau kita asumsikan misalnya sebuah industri apa gitu ya, salah satu yang mungkin tersirat sekarang nih mungkin semen gitu ya. Sekarang semen kalau standarnya seperti ini, nah kita pengen yang lebih advance. Jadi misalnya tahan air laut, tahan air air rawa gitu. Wah gimana nih? Harus riset dulu, kemudian dilihat kebutuhannya sebanyak apa, kemudian sampai ke pasar. Nah, bayangkan tim IT itu harus cepat mengadopsi itu, bukan lagi mengadopsi, istilahnya dia harus cepat melayani kebutuhan industri itu. Sehingga apa yang dibutuhkan? Satu, jumlah orang yang banyak. Tapi belum tentu juga orang yang banyak bisa menyelesaikan masalah. Nah, yang dibutuhkan yang kedua mungkin ya lebih lebih detail lagi, eh, kerjasama dari banyak orang. Karena apa? Ada bagian yang develop, kemudian ada yang bagian operation. Nah, develop tadi yang sudah disebutin Mas Yudi di depan bahwa ada SDLC ya. Saya tunjukkan di sini. Tampil ya. Oke, jadi di SDLC itu kan kita melihat kalau kita lihat di sebelah mungkin di sebelah sini ya. Jadi kita mulai dari code ya, kita bikin softwarenya gitu ya, dari sebuah proses ya. Jadi prosesnya tadi yang misalnya kita pakai waterfall karena memang kebutuhannya seperti itu, sangat kecil tetapi apa namanya pengennya dapatnya dari depan lengkap, tapi biasanya skupnya kecil. Nah, itu mulai dari code, build, test, release. Nah, itu umumnya kan seperti itu. Ya, biasanya ada planning ya di sini. Sehingga kalau kita lihat, tools-nya pun akan banyak. Udah mulai ada Git, udah mulai kita harus, karena mungkin integrasi juga satu aplikasi yang tadi saya sebutkan, mungkin saya contohkan tadi, ada aplikasi untuk HR, ada aplikasi untuk absensi gitu ya. HR mungkin lebih ke arah penggajian, kemudian juga masalah pendidikan dari employee-nya kayak gitu. Terus kemudian juga
eh, cuti dan teman-teman ya. Terus kemudian ada absensi. Itu kan akhirnya bagaimana koordinasi antar aplikasi itu. Dibutuhkan tools-tools yang mungkin di sini tidak asing ya buat teman-teman. Kalau yang berawal atau dari apa namanya programmer gitu ya. Jadi ada Confluence, ada Jira, kemudian ada Maven, ada Selenium ini untuk testing, ada JUnit juga untuk testing, ada Jenkins kalau memang dibutuhkan secara apa namanya development. Jadi development awal seperti itu. Nah, bayangkan kalau jumlah aplikasinya sudah didesain dari awal gede gitu ya, jumlahnya juga nggak satu, programmernya banyak, gimana nih supaya cepat? Padahal di sini ada development ya dan ada operation. Operation itu ngapain? Operation itu membantu untuk apa yang dibutuhkan developer itu tercapai kebutuhannya. Jadi misalnya nyiapin supaya bisa melayani kantor yang banyak. Misalnya kantornya ini nggak cuma 2 ya, mungkin cabang Surabaya, Jakarta gitu. Oh, sekarang nambah lagi Kalimantan, nambah lagi di Batam. Belum lagi customernya multi negara ya. Nah, ini kebetulan pengalaman saya ada perusahaan di luar negeri gitu, itu ada sampai lebih dari 30 negara ya. Nah, efeknya adalah programmer akan dipaksa untuk mempelajari gimana caranya deploy dengan cepat. Karena kalau misalnya kebutuhannya traffic dari negara lain, misalnya di luar Indonesia, taruhlah kita cerita di luar ASEAN ya, itu otomatis trafficnya, latensinya akan lebih cepat kalau data centernya ada di sana. Nah, disinilah tepat letaknya cloud eh, bekerja ya. Jadi kalau cloud engineer itu dia akan mau memplanning itu. Jadi dia akan deploy di mana dan bagaimana nanti sinkronize-nya kalau misalnya ada perubahan-perubahan gitu. Nah, ini kan yang harus dipikirkan. Nah, disinilah letak kompleksitasnya. Mulai dari jumlah yang mau dideploy, sampai tools-nya untuk membantu itu. Dan ternyata antara development dan ops itu dirasakan harus jadi satu. Itulah kenapa secara metodologi ada namanya metodologi DevOps gitu. Itu bagian dari Agile. Di mana kalau kita lihat di sini, ini harus jadi satu. Kenapa? Kalau dia deploy, itu akan berpengaruh ke sistem yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah layanan untuk pembelian makanan, entah itu contohnya kita nih, saya di Surabaya mau menggunakan salah satu punya startup yang menyediakan makanan gitu ya. Saya beli di tempat sini. Terus kemudian saya pindah nih ke kota lain, misalnya kota Jakarta gitu. Otomatis kan saya nggak perlu ngapa-ngapain sebagai user ya. Padahal kalau di dalam sistem, dia harus mempunyai data bagaimana eh, eh, pemesanan di sana juga tidak kayak semacam seamless gitu. Loh, ya nggak masalah kan lokasinya kan berbeda, iya. Tetapi di sana juga ada kapasitas. Jadi mereka mulai memetakan, tidak kayak semacam zaman dulu jadi satu gitu. Pokoknya seluruh seluruh Indonesia misalnya jatuh satu server gitu. Ya sudah kita gedein aja secara vertikal. Jadi prosesornya ditambah jadi gede 8 core bahkan lebih ya. Misalnya 128 core gitu, memorinya digedein. Nah, pertanyaannya adalah seberapa gede kita akan membuat itu. Itulah yang menjembatani terjadilah pemikiran bahwa development dan operation itu jadi satu gitu ya. Kemudian dengan kekomplekan deployment-nya, kekomplekan bagaimana melakukan testing gitu ya. Karena programmer harusnya fokus di development aja. Bahkan dia cukup dengan membuat istilahnya codingnya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi mikirin nanti strategi untuk apa namanya load balancing, strategi untuk synchronize database-nya yang ada di Jakarta, di Surabaya gitu. Bayangkan kalau semuanya dijadiin satu, pas kebutuhannya akan naik, otomatis servernya akan begitu gede. Pada saat dia pas load-nya menjadi rendah, ini menjadi biaya sekarang gitu kan. Nah, inilah yang mendasari keluarnya cloud gitu ya. Jadi cloud ini memaksa kita secara budaya membuat development itu berubah gitu ya. Jadi
yang mendasari utamanya kita butuh yang namanya automation, kita butuh yang namanya deployment secara mudah dengan automation itu tadi ya. Nah, yang bisa membantu itu adalah cloud ya. Jadi platform utamanya adalah cloud, secara metodologinya menggunakan DevOps. Secara personalnya atau profil kerjaannya, orang-orangnya itu ada yang tadi disebutkan Mas Yudi, mungkin ada di sini ya. Ada beberapa apa namanya peran. Ya. Nah, ini dia perannya. Jadi ada solution architect yang dia itu memberikan solusi gitu ya. Terus kemudian ada developer ya. Jadi dia itu akan mendevelop jadi sebagai istilahnya itu engineer-nya. Nah, tetapi dia yang akan merakit awal gitu. Nah, DevOps engineer itu yang memaintain. Jadi memaintain apa namanya? Misalnya pipeline ini jalannya mengelola Kubernetes-nya kayak gitu, mengelola ini engineer ya. Part itu adalah engineer. Nah, ada data engineer. Dia yang menata bagaimana pengolahan data itu secara engineering bagaimana gitu. Jadi dia yang menata secara engineer-nya. Jadi ada arsiteknya, ada engineer-nya. Ini mungkin irisan sama data science. Ya. Data science ada data scientist-nya, ada engineer-nya, ada apa namanya eh, part yang lain ya. Dan ada operation engineer. Nah, kalau operation engineer ya biasanya itu yang 24x7. Jadi dia yang melaporkan bagaimana profil-profil ininya, apa namanya itu sistem itu. Jadi sistemnya berjalan normal nggak secara ininya, secara apa namanya operation day to day-nya gitu. Nah, kemudian saya juga pengen meng-highlight jadi lebih ke arah ini ya. Jadi tadi ada gambaran buat teman-teman bahwa oh kita ini kalau ikut di SIB kelebihannya tadi ya saya highlight lagi ya saya tekankan lagi sertifikasi mungkin di sini juga sudah dijelaskan ini sudah cukup lengkap sih. Jadi landing page yang ada di eh, Kampus Merdeka bahwa kelebihannya yaitu sertifikasi ya. Jadi AWS Cloud kemudian juga mungkin di atas ya. Nah ini jadi nanti sertifikasinya ini nggak cuma satu ya, ada 2 sertifikasi. Tadi sudah disebutin sama Mas Prayudi bahwa sertifikasi ini bukan sertifikasi buatan SIL, tetapi ini internasional. Jadi akan membedakan lulusan dari Kampus Merdeka ini yang benar-benar eh, niat gitu ya, yang harapan kami yang sudah join, sudah terseleksi melalui nanti ada tahapan interview itu yang benar-benar akan mengikuti dan menyelesaikan gitu, tidak yang ini. Nah, metode pelatihannya pun di sini ini adalah live guru. Jadi yang teman-teman akan rasakan di dalam apa namanya LMS-nya atau istilahnya apa namanya video pembelajarannya itu adalah rekaman dari teman-teman diajarin. Jadi sering-seringlah bertanya karena di sini kami benar-benar mendatangkan mentor tamu atau dosen ya istilahnya kalau di perkuliahan namanya dosen yang benar-benar mereka adalah praktisi gitu ya. Jadi mereka ada di berbagai startup, pernah berhubungan dengan startup gitu ya. Kemudian juga ada namanya mentor expert. Ya, mentor expert bedanya sama mentor tamu. Kalau mentor tamu ngajarin secara teknikal gitu ya, bagaimana mereka day to day kerja di bidangnya gitu dan keahlian mereka. Yang mentor expert itu lebih ke arah secara konseptualnya. Mungkin dia bekerja di perusahaan-perusahaan yang gede gitu ya, yang tetapi dengan strategi yang posisinya strategis gitu. Nanti ada beberapa juga yang di perusahaan cukup terkenal ya, mungkin kita juga sering pakai di sosial media yang kita sering pakai. Ini sudah konfirmasi untuk join juga. Nah, kemudian juga kurikulumnya berbasis industri. Yang tadi saya ceritakan, yang kita akan nanti akan saya jelaskan di bawah ya, yang ini. Kemudian real world case study, mungkin kalau sudah dilihat di sini ya. Ya, ini salah satu bagaimana kita mendekati. Karena kenapa sih? Waktunya 5 bulan untuk menguasai semuanya. Ini kayaknya memang
hampir tidak mungkin ya. Tapi dari sisi kami mencoba mendekati bahwa teman-teman di sini sudah mempunyai networking. Nah, networking ini harapannya nantinya juga akan dikembangkan karena eh, tidak menutup kemungkinan juga kami share istilahnya lowongan ya. Kalau misalnya memang ada kebetulan 3 minggu atau 4 minggu yang lalu saya mencari, kebetulan ada di salah satu pelatihan di sini ya. Saya mencari teman-teman yang mungkin sudah pengalaman ya, minimal pengalamannya 1 kali, yaitu mungkin dia pernah nginstall dan kemudian juga pernah ngoprek-ngoprek gitu tentang logging and monitoring, tentang Prometheus, tentang Elastic gitu ya, monitoring sebuah endpoint gitu, endpoint di sini yang dimaksud server gitu ya. Kita pengen tahu nih kesehatannya gimana, kemudian kalau dia dari klien itu ngeping dia gimana kayak gitu. Nah, itu menggunakan tools-tools yang saya sebutkan tadi, ternyata nggak gampang ya. Bahkan sampai kami istilahnya mencari-cari di LinkedIn. Mostly teman-teman dengan kemampuan itu sudah bekerja di tempat yang nyaman gitu. Jadi untuk menggeret mereka itu kesusahan. Jadi kenapa? Karena gajinya udah gede gitu ya. Otomatis harus lebih gede lagi gitu kan. Nah, itu kan jadi problem karena artinya jumlahnya talentnya berkurang. Nah, harapan kami sih teman-teman mahasiswa itu juga sudah mulai berani siap gitu ya. Karena semua hal itu pastinya dimulai dari eh, ya tadi. Jadi mungkin kita belajar dari problem base atau project base, bahkan portfolio base. Oke, kalau berikutnya tentang sertifikasi. Nah, ini tadi sudah disinggung dikit ya. Jadi AWS itu mengeluarkan sertifikasi berdasar role-nya ya. Jadi ada 4 role gini. Nah, kita nanti kalau teman-teman join dan kemudian juga semangatnya tinggi, paling tidak dapat 2 ini ya. Cloud Practitioner sama Solution Architect ya. Associate ya. Associate. Jadi 2 ini sudah lumayan ya kalau kita hitung dari sisi harga biayanya. Ini disupport sama SEAL. Jadi ini adalah kegiatan yang disponsori atau dibeasiswai oleh negara untuk mahasiswa. Nah, itu. Nah, harapannya apa? Bisa menjadi talent untuk digital, untuk menuju Indonesia emas 2045 ya, harapannya seperti itu. Karena tadi yang saya ceritakan, kita ini masih kekurangan, terutama untuk hal-hal yang spesifik, terutama kebutuhan talent digital di uh, enterprise ya. Kita ngomongnya enterprise karena kalau istilahnya cuman programmer kemudian deploy ya nanti cukup di sebuah VPS, database sama aplikasi cuman satu gitu. Ya itu mungkin saingannya akan lebih banyak. Nah, teman-teman di sini yang join ke SEAL nantinya itu akan sedikit berbeda di antara lulusan-lulusan profil lulusan yang ada. Mungkin dari kampus-kampus kan setara standarnya pasti sudah bisa kalau yang deploy di VPS, bahkan eh, apa namanya yang sudah sedikit kompleks gitu ya mungkin sudah di AWS, tetapi eh, yang di sini lebih kompleks lagi, lebih lebih berbeda, lebih punya daya jual yang lebih tinggi ya. Nah, di luar hal tersebut nanti ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Nah, saya akan balik ke fokus ke sini ya tadi yang mau cerita. Mata kuliahnya itu sedikit banyak akan sama dengan alur yang ada di DevOps ini ya. Jadi roadmap.s ya. Pemrogramannya nanti akan diajari. Jadi, loh, saya belum pernah belajar pemrograman ini gimana? Apakah bisa join? Bisa. Jadi, kita akan belajar tentang Python, tetapi tidak dalam Python secara keseluruhan, tetapi yang banyak dibutuhkan di DevOps. Itu ya, satu. Kedua, operating system. Ini wajib. Nah, biasanya di kampus itu biasanya yang lebih sering dipegang itu Windows gitu ya. Nah, padahal kalau di dunia cloud computing eh, semak, akan semakin sering bertemu dengan Linux ya. Nah, Linux-nya itu ada banyak, mungkin salah satunya ada Ubuntu, Debian, ya gitu ya. Nah, kita akan fokus ke salah satu operating system yaitu Linux ya. Nanti akan juga dipelajari, tetapi hanya terbatas di pengenalan secara instannya. Jadi tidak sampai ngoprek apa ya Linux from scratch kayak gitu, ngompil kernel kayak gitu enggak. Kita langsung ke praktis ya, ilmu-ilmu praktis.
Linux yang umum dipakai apanya nih gitu. Nah, kemudian juga bagaimana bikin scripting di terminal, kemudian juga version control. Kalau ini mungkin di kampus juga sudah kenal gitu ya. Kita akan ulangi lagi, kita akan ajari lagi pelan-pelan dengan apa namanya penggunaan Git gitu ya, yang umum dipakai gitu ya. Kemudian juga VCS hosting, jadi version control system hosting ya. Kalau kita sudah kenal ya namanya GitHub, GitLab, Bitbucket, mungkin kita akan fokus ke GitHub. Jadi tools-tools GitHub yang keren banget gitu ya, sudah free keren gitu ya, kita pakai gitu. Kemudian juga akan berbicara mengenai load balancer kayak gitu. Nah, service-service yang ada di AWS mengenai sistem ini. Kita juga akan traveling tentang Docker ya. Jadi, kayak apa sih Docker gitu? Oh, ada kontenaria agak belibet. Intinya pokoknya kontainer gitu ya, pokoknya. Nah, intinya kita akan belajar bagaimana kita deploy sebuah service, misalnya web server atau database sendiri, atau bahkan ada aplikasi untuk firewall-nya, web application firewall menggunakan kontainer. Jadi kita akan benar-benar membuat sistem-sistem kecil, tetapi mereka termonitoring, juga mudah untuk deployment. Kalau misalnya pada saat apa namanya event-event besar kayak Natal, kayak Tahun Baru, kayak apa namanya mungkin Idul Fitri, kayak gitu kan biasanya bisnis mengalami lonjakan order. Nah itu kita deployment-nya automate ya, jadi sesuai kebutuhan. Nah, yang lain juga ini mungkin saya tidak akan terlalu detail. Saya balik lagi nih ke ini ya, apa namanya. Nah, ini tadi kok jadi teman-teman mungkin merasa ini tadi oke, itu mau dikerjakan, terus kemudian kok di sini kok digolongkan lagi? Ya, karena memang kita golongkan kalau VCS-nya itu Git gitu dengan GitHub-nya gitu ya. Ini kita golongkan jadi version control gitu ya. Infrastruktur automation management. Nah, ini juga nanti bisa dipelajari juga apa saja sih ini mata kuliahnya. Nah, ini kita sesuaikan. Jadi ada SKS-nya masing-masing. Jadi kalau kita konversikan nanti dalam rangka belajarnya ke penilaian di kampus, itu nanti totalnya di sini adalah 20 SKS ya. Gitu. Nah, sekarang setelah belajar hard skill-nya yang begitu banyak, kami juga menambahkan yang namanya self management skill ya. Jadi banyak teman-teman ini yang ada pengalaman saya ya, bukan teman-teman mungkin. Maksudnya pengalaman saya banyak yang jago gitu ya, tapi dalam rangka wawancara itu dia masih gaguk gitu ya, masih masih apa ya panik gitu. Jadi waktu ditanyain ini, oh gimana? Tolong dijelasin lebih detail. Dia masih bingung. Nah, ini salah satu self management skill-nya adalah akan dibantu untuk interview bagaimana kalau misalnya DevOps itu interviewnya kayak apa gitu ya. Nanti jawabnya bagaimana gitu. Ini kan termasuk soft skill ya. Terus kemudian juga bagaimana tune up istilahnya bagaimana kita men-tuning CV kita gitu ya supaya kita sudah lolos di pemilihan istilahnya engineer yang awal gitu ya. Pemilihan atau filter dari HRD yang awal gitu. Misalnya bagaimana kita menulis sertifikasi kita. Kadang-kadang kita ini lupa yang kita taruh itu justru malah istilahnya harapan-harapan gitu ya. Atau mungkin role yang sudah dimiliki, tetapi lupa bagaimana menulis sertifikasi, bagaimana kita menulis kelebihan kita kayak gitu. Nah, ini bagian dari soft skill-nya ya. Jadi ada karir coach ya istilahnya seperti itu ya, bagaimana interview kita menjalankan interview, kemudian juga yang kedua bagaimana kita ini apa namanya membuat CV yang baik, dan juga ada pembelajaran yang lain ya. Jadi ya akan seru sih jadinya seperti itu. Nah, lebih jauh lagi ya mungkin teman-teman di sini yang kita masih punya waktu ya hari ini, besok sama Jumat itu untuk join ke eh, kelasnya AWS SEAL dari Kemendikbud ya. Ini disponsori atau dibiasiswai oleh Kemendikbud. Ya, harapan kami segera untuk mendaftar ya.
Jadi harapannya kita akan belajar bareng, kita akan sharing ya, dan di sini nanti akan ada mentor-mentor keren gitu ya. Jadi ada mentor pendamping yang akan mendampingi eh, 25 peserta dalam maksimal 25 ya. Kita biasanya berbasis lokasi 25 peserta maksimal itu satu pendamping. Kemudian ada mentor tamu yang kita bisa sebut dosen gitu ya. Dan mentor expert yang akan sharing bagaimana implementasi cloud di industri yang mereka sudah join ya. Artinya jadi bagian dari enterprise besar gitu. Bagaimana mereka apa namanya berpartisipasi di sana. Gitu mungkin Om Peter pembukaan dari Oke, saya. pembukaan mantep. Mantel memang. Ini penjelasannya sangat kristal clear nih teman-teman. Jadi sudah berada di tempat yang sangat-sangat tepat. Alright, oke, kan teman-teman sudah dengar banyak pemaparan dari Om Yudi dan Mas Rian juga mengenai hal-hal yang mungkin nanti kalian akan dapatkan di dalam program ini. Sejujurnya saya juga akan ada di bagian ini dan saya sudah ngebayangin sih teman-teman. Jadi kelak akan jadi kayak apa ya? Mungkin sedikit banyak akan jadi seperti kita-kita ini yang memang sehari-hari bekerja di lingkungan cloud di AWS ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan sekarang gitu. Karena memang yang kami mau sharing ke teman-teman ini adalah apa yang kami kerjakan memang. Nah, kelihatannya teman-teman sudah semangat nih, mereka udah mau pada nanya-nanya ini. Jadi kayaknya langsung ke sesi pertanyaan ya, kita langsung ya, Mas Reno ya. Siap, siap. Oke, Boleh, Pak. nah Boleh, Om. langsung Silakan. ke pertanyaan di kolom komentar nih, langsung ada pertanyaan bagus nih. Ya nanti dia akan dijawab oleh salah satu pemateri kita. Saya ada pertanyaan nih Bang, kalau solution arsitek dengan cloud engineer untuk perbedaan cakupan skill setnya apa saja ya? Perbedaan detail pekerjaannya seperti apa? Dan satu lagi perbedaan DevOps Engineer, SRE Engineer, dan Platform Engineer itu seperti apa? Ada 3 pertanyaan nih ternyata. Siapa yang mau jawab nih? Mas Ryan kayaknya ya. Ya, mungkin saya dulu ya. Ya, memang kalau kita ngomong arsitek itu ya otomatis dia tidak harus sangat dalam ke satu topik yang tadi saya jelaskan ya. Jadi biasanya memang arsitek itu kalau kita ngomong secara lowongan eh, biasanya mereka mempelajari semuanya secara senioritas, istilahnya dia pernah belajar dalam bagaimana implementasi logging, monitoring, orchestration, dan teman-temannya itu ya. Jadi mereka akhirnya bisa membuat apa ya, desain apa nanti kayaknya startup kita harusnya jalan seperti ini gitu. Nah ini sebagai cloud arsitek ya. Kalau engineer itu dia fokus ke satu toolnya aja gitu. Jadi biasanya sih mereka salah satu ya biasanya, enggak semuanya. Tapi kalau perusahaannya kecil ya jangan kaget kalau misalnya cloud engineer, tapi kayaknya saya juga semuanya deh, engineer-nya semuanya gitu, enggak cuman spesifik untuk ini ya. Saya sendiri sebenarnya di logging and monitoring ya. Jadi kadang-kadang ya ada yang membantuin yang di bidang lain juga gitu ya. Jadi jangan kaget kalau cloud engineering harus semuanya yang tadi kita bahas ya. Cakupan skill set apa saja? Ya, itu tadi. Jadi skill setnya ya kalau arsitek harusnya mengetahui segala sesuatu yang ada di engineering. Ini kalau kita pakai apa namanya Kubernetes, kita nanti desainnya seperti ini. Oh, kita pakai Terraform, nanti kita pakai Ansible. Oh, kayaknya enggak apa namanya sampai butuh sampai Istio kayak gitu ya. Nah, ini biasanya yang mendesain secara arsiteknya adalah orang yang mempunyai pengalaman yang secara T-shape-nya itu semuanya punya gitu. Kalau engineer satu, jadi fokus ke kerjaan satu. Nah, itu ya. Jadi kalau secara scope-nya biasanya arsitek itu lebih lebih tinggi gitu ya. Itu satu ya. Bedanya DevOps sama SRE. Ini sebuah metodologi yang kita tinggal sebenarnya perusahaan itu mau mengikuti yang madhab yang mana gitu ya, atau aliran yang mana ini gitu. Karena ada Google, ada yang lain juga gitu ya. Ada yang mengikuti SRE, ada yang DevOps gitu. Nah, itu terkait dengan metodologi budayanya gitu. Kalau lebih detail lagi,
kita bisa membahasnya di kelas ya. Artinya ini menarik sekali karena ini nggak pendek, ini besar sekali. Dan ada ini keren sekali nih pertanyaannya. Ini masnya nih pasti Mas Toro ini pengalaman. Jadi tren sekarang ini sudah platform engineer. Jadi kita ini datang sebuah startup datang itu sudah lengkap. Jadi subset subset yang tadi kita sebutkan tadi itu udah automate sudah. Tinggal kita ayo kita jalanin gitu. Ibaratnya gitu. Enggak kayak istilahnya perusahaan startup yang melengkapi timnya. Jadi kayak misalnya oh aku kayaknya monitoring tambah satu orang lagi cari orang elastik elastik cari orang elastik elastik oh elastiknya kok tambahnya kurang bagus ya kita tambah orang Grafananya enggak itu kan perpretelan ya artinya subset subset kecil dikumpul-kumpulin nanti dilengkapi gitu nah, platform engineer ini kayaknya lengkap jadi dia datang itu dengan satu satu apa namanya istilahnya satu subset lengkap gitu. Mungkin itu yang secara singkat saya bisa bagikan, Om Peter. Alright, wow, semoga bisa menjawab ya Toro ya. Ini saya juga, kayak gitu ternyata. Sip. Kita akan masuk ke pertanyaan berikut nih, kayaknya lebih cocok ke Mas Yudi nih. Atau Mas Yudi mau tambahin yang tadi, yang sebelumnya dari penjelasan Mas Sudah, Rian? itu sudah lengkap Cukup dari ya? Mas Rian. Sudah lengkap ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Agung Indra sekaligus juga kurang lebih mirip dengan apa yang masuk di pertanyaan inbox. Misal dari umum mahasiswa apakah bisa mendaftar? Nah, mungkin lebih ke sini juga sekalian ditambahin Mas Yudi. Bagaimana persyaratan dan jenjang pendidikan yang ditetapkan dapat memastikan bahwa peserta pelatihan memiliki kemampuan dan kesiapan yang cukup untuk mengikuti program ini? Nah, itu mungkin bisa dibantu sama Ya, Mas Yudi. siap. Ini sebenarnya yang cocok ini Mas Reno yang jawab ini. Mas Reno ada enggak, Mas? Oke, sambil menambah menunggu misalnya Mas Reno punya tambahan ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya ini pelatihan ini kita lakukan dalam konteks untuk MSIB. Jadi ada magang sertifikat studi independen bersertifikat. Lalu untuk requirement dari pesertanya ini mahasiswa, lalu semester 6 ya Mas Rian ya, semester 6. Iya, lulus semester 5. Lulus semester 5 tepatnya ya. Ya. Dan Atau bisa untuk menukarkan SKS-nya ya Mas Rian selama 1 semester atau 20 SKS untuk mendapatkan pelatihan dari cloud engineering. Seperti itu, Om Peter. Lalu kalau pertanyaannya menjawab apakah umum non mahasiswa bisa mendaftar juga? Kalau untuk pelatihan yang saat ini kita akan lakukan ini sayangnya untuk mahasiswa, tapi tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka untuk publik atau umum ya. Begitu ya Mas Rian ya? Iya. Begitu Om Peter. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas Agung Indra ya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin nih ada pertanyaan menarik nih. Apa yang membuat pelatihan AWS Certification Full Stack Cloud Engineer berbeda dan lebih menarik dibandingkan pelatihan Cloud Engineering lainnya? Nah, saya izin jawab dulu, nanti Mas Rian akan menambahkan kalau saya ada yang kelewat ya Mas. Begini teman-teman sekalian, tentu bukan satu-satunya pelatihan cloud ya yang akan dilakukan oleh SIL ini. Ada banyak partner teman-teman kita juga sebetulnya ya. Ada dari kalau teman-teman ketikan di platformnya Kampus Merdeka yang MSIB itu akan muncul tuh. Lalu apa sih yang membuat diferensiasi atau perbedaan dari pelatihan ini? Kami kemarin memakai full stack cloud engineer itu sebenarnya bukan serta-merta. Jadi teman-teman bagi yang background-nya IT dan juga mungkin berprofesi sebagai full stack developer, bukan cloud engineer ya, full stack developer atau full stack yang lainnya, ada full stack design, ada full stack digital marketer ya saat ini, itu artinya adalah pelatihan ini akan memberikan bagaimana dari semesta yang tadi kenapa kita butuh body of knowledge ya Om Peter, kenapa semesta cloud engineering ini perlu dipetakan karena seringkali kebingungan. Saya sendiri mengakui ketika waktu pas awal berkecemplung di dunia cloud itu bingung. Apakah ngambil solution architect atau cloud engineer atau bahkan ini DevOps security itu. Nah, itu Mas Rian tuh. Bingung karena apa? Saya nggak tahu batasannya ada di mana, Peter. Batasnya ada di mana.
Dan karena apa? Karena tidak ada yang memberikan peta atau semestanya dunia cloud itu bagaimana. Dari latar belakang seperti itu, kami kita riset bahwa cloud engineering itu apa saja komponen di dalamnya, sehingga kita akhirnya menemukan body of knowledge ala kita. Karena tadi kan body of knowledge yang resminya belum ada. Ala kita itu berdasarkan dari kurasi-kurasi dari kurikulum dari yang kami temukan di kalangan akademisi maupun praktisi. Jadi kita mensintesis dari beberapa sumber seperti itu. Kelebihannya, kami bisa mengklaim kelebihannya tentu kita belajar bagaimana A sampai Z itu dunia cloud engineering bagaimana, dari hulu ke hilir bagaimana migrasi dari yang belum tahu tentang cloud, yang biasanya dengan tradisional pendekatan, itu bagaimana migrasinya, itu akan kita bahas juga di materinya. Jadi kurang lebih seperti itu, mungkin Mas Rian ada tambahan. Oke, Mas Rian ada tambahan? Cukup sih. Cukup ya. Tapi kayaknya ini pertanyaan berikut nih akan ada kaitannya ke Mas Rian nih. Bagaimana materi-materi pelatihan seperti VCS, version control, cloud computing, programming for DevOps dapat mendukung pembentukan seorang full stack cloud engineer? Nah, Ya. itu kira-kira kayak gimana nih? Ya, jadi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ya, dasar dari semua hal ini memang baik dari sisi development ya, itu membutuhkan yang namanya version control system ya. Jadi kita belajar Git gitu ya. Dan ternyata karena automation itu juga scriptnya banyak sekali, membutuhkan yang namanya perubahan source itu tadi ya, yang kita harus simpan, perubahannya kita simpan ya. Nah, otomatis version control system ini menjadi dasar untuk keduanya. Jadi mulai dari dev sama di ops-nya. Nah, inilah yang menjadi istilahnya fundamental. Kalau kita ngomong fundamental, baik di dev sama di ops-nya. Gitu sih. I see. Oke. Waktu kita terbatas, mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang menarik nih. Bagaimana kurikulum berbasis industri pada pelatihan ini dapat membantu peserta menghadapi tantangan dunia industri teknologi informasi? Nah, ini menarik nih. Emang kayak gimana nih? Seberapa dekat nih dia dengan tantangan yang terjadi sekarang? Nah, ini mungkin siapa yang bisa jawab nih? Mas Rian lebih cocok nih, beliau praktisi. Praktisi. Ya, nanti mungkin Mas Yudi juga bisa nambahkan. Tambahin ya. Jadi ya boleh. Jadi perkembangan teknologi ini kan cepat sekali ya. Jadi kalau kita dulu pernah tahu yang namanya virtualisasi gitu ya, terus kemudian berubah jadi sekarang eranya Docker gitu ya. Dulu Linux container, kemudian terkenalnya jadi Docker gitu. Nah, padahal pada saat di perkuliahan mungkin kita fokusnya lebih ke arah ini ya, pengenalan lebih ke arah satu teknologi, misalnya Linux container gitu ya. Ya beberapa semester ya Linux container, maksudnya beberapa angkatan itu Linux container. Sementara industri itu kan cepat berubah ya. Ya kita harus mengikuti itu. Jadi problemnya adalah ya long life learner ya. Jadi kita ini selalu belajar itu di IT. Jadi untuk mendekati ke industri otomatis yaitu tadi kita harus mengikuti perubahan ya kebutuhan industri. Gitu sih kalau dari saya. Wow, menarik ya. Nah, dari Mas Yudi, kira-kira gimana? Ya, sedikit tambahan karena saya juga mewakili mungkin akademisi karena ngajar juga di kampus ya, Peter. Beberapa teman dosen itu memakai pendekatan praktisi ketika mengajarkan cloud computing. Karena apa? Karena rujukannya itu belum terdefinisi dengan rapi. Tadi kan kita beranjak ke rujukan akademisi itu ada kurikulum yang 2020, itu cloud computing dianggap sebuah teknologi yang akan emerge, yang akan populer, tapi dia belum serapi dari mata kuliah, bagian-bagian yang sudah terdefinisi dengan baik, teknik informatika, teknik komputer dan lainnya itu udah rapi. Tapi cloud computing masih dalam berbentuk gitu Om Peter. Jadi tentunya pendekatan praktisi yang saat ini ada, apalagi dengan menjamurnya layanan-layanan cloud itu dibutuhkan kurikulum yang sudah siap pakai yang akan terserap oleh industri begitu kelar pelatihan atau studinya gitu Om Peter. Oh, I see. Oh, iya. Mencerahkan. Oke, ada teman-teman yang mau nanya di kolom komentar karena saya ada satu pertanyaan terakhir nih. Mungkin kalau nggak ada, ayo ditunggu nih. Wah, menarik nih memang kayaknya kalau mau ikut program ini benar-benar kita jadi
engineer awan gini ya, gitu ya Om Yudi ya. Iya. Jadi Pawang, pawang Bombay. pawang, pawang, Bawang, Mas. pawang, pawang. Aduh, seperti tadi slide terakhirnya Mas Yudi itu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sistem sertifikasi pada pelatihan ini dapat memberikan dorongan motivasi kepada peserta untuk menyelesaikan pembelajaran hingga akhir dan meraih sertifikasi AWS Academy Cloud Associate? Ini penting nih, karena ikut program Mas kayak Yudi gini ini dicatat. butuh strive of Iya. excellence-nya ini perlu didorong ini, mesti sampai kelar Yes. gitu. Iya. Iya. Baik, saya coba nanti mohon ditambahi ya Mas Rian kalau kurang. Jadi adik-adik sebagai pengajar gitu ya di kampus itu pemerintah punya yang namanya sertifikasi BNSP gitu ya. Ada cloud computing engineer juga. Namun teman-teman yang mungkin sudah pernah mendapatkan sertifikasi BNSP baik itu junior programmer, senior programmer dan teman-temannya itu dianggap kurang. Tentu ya itu berguna ya, itu berguna tapi dianggap kurang ketika kita mau melamar sebuah pekerjaan di dunia industri. Itu penting, tapi ternyata kurang. Ada kebutuhan lainnya yang harus disesuaikan standar industri. Apa? Biasanya sertifikasinya selain dari pemerintah, dari BNSP, dari LSP, kita juga mencari sertifikasi dari pihak-pihak di luar ya. Jadi misalnya kalau dari teman-teman mungkin sering mendengar ya ada Cisco, terus ada Isi Kansil nih Mas Rian ya. Terus juga ada PMP untuk project management termasuk di cloud. Nah, tentu sertifikasi cloud ini yang memberikan di dunia industri itu ya tentu ya kita tahu AWS ya. Terus ada juga Google, ada juga Microsoft, mungkin juga ada Oracle ya. Tapi dalam pelatihan ini kita membuat yang market share-nya paling besar ya terus juga yang paling banyak dibutuhkan secara kuantitas ya teman-teman bisa mencari sendiri di Google untuk membandingkan itu tentu sangat berguna ketika nanti teman-teman ingin untuk progres dalam karirnya masing-masing dan termasuk kami juga gitu dan komputer yang saat ini menjadi panutan saya nih beliau Iya. komunitas gitu. Aduh, panutan gitu ya, panuan gitu saya. Panutan kelapa gitu ya. Panutan. Parutan itu. Ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, saya juga punya sertifikasi cloud practitioner. Dan ya, lumayan lah. Jadi AWS itu masih ya sedikit Indo. Member AWS Community Builder. Ya, teman-teman buat sekedar info aja, saya sudah jadi AWS Community Builder dari udah periode ketiga ini tahun ini dan masih dipercaya. Jadi ya saya sangat dekat dengan teman-teman di AWS, bisa sharing tentang AWS juga dan ya ini sebuah kesempatan yang langka ternyata memang dan wow karir terbuka kemana-mana. Jadi teman-teman gak usah ragu soal AWS the best cloud memang. Alright, karena waktu kita juga sangat terbatas, wah terima kasih banget untuk presentasinya dari Mas Rian dan Mas Yudi yang apik banget. Saya yakin teman-teman juga tercerahkan dengan program ini. Dan saya yakin juga teman-teman pasti akan punya motivasi yang kuat untuk ngikut ini dan sampai selesai gitu. Wah, jangan males-malesan. Dan terima kasih juga untuk Sil dan manajemen yang sudah memberi kesempatan buat kita semua sama-sama belajar. Karena di sini bukan cuma teman-teman yang belajar, saya juga ikut belajar sebagai mentor, Mas Yudi juga. Kita akan sama-sama belajar. So don't worry, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Wah nanti susah nggak? Oh, enggak lah, kita sama-sama dibimbing, kita belajar sama-sama. Baik, dengan demikian sesi presentasi dan tanya jawab kita sudah selesai dan saya akan kembalikan ke Mas Reno untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Mas Rian, Mas Yudi. Terima kasih Om Peter, Mas Yan, Mas Yudi. Nah, ini menarik ya tadi beberapa penyampaiannya dan memang ya ini juga ya ada yang beberapa kali tanya ya terkait program pelatihan mahasiswa. Nah, ini dari SIL atau dari TIK Singasari juga nanti memang ada rencana untuk plan ke sana. Jadi nggak hanya kita terbatas di sisi pelatihan untuk mahasiswa, tapi juga ada yang nanti untuk profesional atau memang untuk fresh graduate. Jadi untuk pelatihan sertifikasinya atau memang langsung sertifikasinya atau memang nanti memang ada gimmick-gimmick atau ada materi-materi khusus ya nanti silakan dipantengin di
ini ya, di sosial media kami di Instagram itu ada sil.org.id. Ya, dan sedikit menyambung sebelum kita akhiri tadi terkait kegiatan studi independen bersertifikat yang untuk teman-teman mahasiswa, kembali mengingatkan saya. Jadi pendaftaran masih dibuka sampai tanggal ini ya, tanggal 22 Desember. Jadi masih ada kesempatan teman-teman mahasiswa yang sekarang masuk ke semester 5, sekarang sedang di semester 5 dan nanti di semester depan masuk ke semester 6 atau mulai Januari masuk ke semester 6, itu silakan bisa join, masuk ke link s.id/SIP-SIL6 huruf besar semua untuk bisa mendaftar dan mengamankan posisi teman-teman untuk ini ya, bisa belajar bareng dengan kita, dengan Mas Yudi, Mas Rian, Om Peter nanti selama 1 semester ke depan. Jadi ini kesempatan yang ini ya, tidak bisa dilewatkan. Apalagi untuk teman-teman yang habis ini semester 6, semester 7, 8, ini nanti belum tentu ada kesempatan seperti ini lagi. Dan karena tahun depan juga ini ya, karena ini program pemerintah, tahun depan ada pergantian kepemimpinan, karena ini bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir teman-teman untuk bisa mengikuti studi independen kami yang dibiayai full oleh pemerintah ya. Kan bisa jadi kalau nanti dari pemerintah sudah tidak ada program ini, program Kamus Merdekanya sudah tidak disupport, nanti kan otomatis teman-teman tidak, kalau ingin ikut kegiatan ini berarti kan harus bayar sendiri atau nanti dengan metode yang berbeda. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa silakan digunakan kesempatannya maupun gratis untuk bisa dapat kesempatan belajar 1 semester plus ini ya, untuk bisa mendapatkan sertifikasi WS Foundation dan Associate, yang di situ sebelum teman-teman masuk ke sertifikasinya pun untuk mengisi atau mengikuti kegiatan pembelajarannya melalui LMS itu juga kalau selesai itu dapat badge. Nah, ini menarik karena badge-nya itu juga bisa dipasang tuh di LinkedIn gitu. Jadi biar tahu, bisa nambah portofolionya teman-teman kalau oh ini udah pernah ikut menyelesaikan pembelajarannya di AWS, udah ada badge-nya nih untuk Foundation Associate. Jadi itu teman-teman silakan dipergunakan kesempatan yang ada untuk teman-teman yang mungkin sudah lulus atau ini ya baru lulus ini nanti ya, ditunggu saja informasi selanjutnya dari kami. Baik, ya karena ini sudah lewat jam 9 ya kalau di waktu Indonesia Barat, jadi mungkin bisa kita selesaikan untuk kegiatan ngobrol bareng SIL untuk hari ini. Nanti kita akan sambung di waktu-waktu mendatang. Nanti silakan ya tadi tetap pantengin IG SIL, sil.id. Dan ya terima kasih banyak dan semoga kita sama-sama bisa belajar bareng. Kita bisa benar-benar jadi cloud engineer yang sesuai atau yang memang kompeten, benar-benar bisa full stack juga. Nah, itu agar kita bisa tadi kita bisa dapat job role nomor 2 yang paling dicari dan bisa dapat gaji yang otomatis gede banget. Nah, ini memang kembali ke teman-teman dan ini juga kesempatan yang terbatas. Oke, gitu teman-teman semua. Terima kasih kembali untuk Om Peter, Mas Yudi, Mas Rian. Terima kasih sudah bisa sharing sama teman-teman di sini. Baik, saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di acara ngobrol bareng yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ada Semua teman-teman, terima kasih sudah gabung. Terima kasih semua.